A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allah yang telah berfirman dalam Al-Quran surah Saba ayat ke-13, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara banyaknya hambaku yang mau bersyukur kepada nikmat-nikmatku. Marilah kita banyak bersyukur, salah satunya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah karuniai nikmat yang lebih banyak, yang penuh barakah dan keriduan Allah selama kita jadi hamba yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan hidup kita terus dikaruniai oleh Allah iman yang istiqamah sampai kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mazid wa an'im wa karim wa barik alaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, kali ini kita kedatangan saudara kita lagi. Dari mana Mas, mohon izin? Dari Kretek, insyaallah. Kalau ibu dari Kretek juga, Masya Allah. Dari Kretek jauh-jauh, semoga perjalanannya menghantarkan ridhonya Allah. Semoga semuanya jadi syafaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dibuka Al-Baqarah ayat 185. Udah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم
ولعلكم تشكرون. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Selamat datang juga Ibu. Dari mana Ibu? Dari Cipanas Puncak. Dari Cipanas Puncak, Bogor. Cianjur? Masya Allah, sehat, lancar, berkah Ibu. Cianjur itu Bogor bukan? Bukan. Oh bukan. Cipanas Puncak, Cianjur. Ya, jadi Cianjur dulu, Cipanas Puncak baru Bogor. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Semoga perjalanannya juga jadi perjalanan yang penuh barokah. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi jamaah, hari ini setelah yang kemarin kami utarakan, kita bahas Ramadan part 1, Ramadan part 2. Sekarang kita masuk Ramadan part yang ketiga. Part 1 tentang apa Mas Hadi catatan-catatannya? Ayahanda tentang apa? Part 1. Yang kemarin, yang hari Rabu part 1, Kamis part 2, Jumat karena kami di Muhammad Al-Fatih maka tidak. Sekarang Sabtu part 3. Part 1, keutamaan Ramadan. Di antaranya Ramadan syahrul Quran, Ramadan syahrul maghfirah, Ramadan syahrul siyam, Ramadan di satu bulan dilipat gandakan pahala, dibelenggunya syaitan-syaitan dan seterusnya. Terus yang Ramadan part 2, hukum-hukum. Hukum puasa Ramadan, hukum fidyah, zakat fitrah, terus bahasan-bahasan yang melingkupinya. Sekarang jemaah, perusak yang part 3, perusak amal. Yang perusak amal juga itu belum jemaah? Sudah. Sebagian. Sampai nomor berapa hadirin? Perusak amal bulan Ramadan sampai nomor 6. Oh, karena keutamaan sudah, perusak sudah, maka yang sekarang amal utama dalam Ramadan. Amal utama dalam Ramadan. Yang pertama dulu jemaah, part yang ketiga. Tentu mari kita luruskan niat, mari kita bulatkan tekad, semua berharap ridho Allah Azza wa Jal. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita pelajari. Amalan utama di bulan Ramadan. Yang pertama, kita runtut dari bangun ketika sahur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, tasahharu, mohon maaf, dalam Al-Qur'an, wabil asharihum yastaghfirun. Ciri-ciri penghuni surga yang mereka masih hidup di dunia antara lain adalah mereka suka beristighfar di waktu sahurnya mereka. Itu yang pertama, beristighfar di waktu sahur. Jadi di waktu sahur tuh banyak-banyak istighfar, sebanyak-banyaknya. Nabi SAW bersabda, inilah astagfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah. Aku istighfar dalam sehari 100 kali istighfar. Kata Nabi SAW, baginda satu hari itu 100 kali istighfar. Kalau Rasul saja satu hari 100 kali istighfar, maka harusnya kita bisa lebih daripada bagaimana Rasulullah SAW istighfar. Sehari kalau bisa lebih daripada 100 kali. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka perbanyak istighfar. Yang kedua, amalannya makan sahur. Jangan remehkan makan sahur karena ini amalan utama sebagaimana baginda Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri fihi barakah. Makan sahurlah kalian semua karena di dalam makan sahur terdapat barakah. Utamanya diawalkan atau diakhirkan makan sahur? Diakhirkan. Sebagian ulama berpendapat 40 menit sebelum azan subuh. Kira-kira kalau kita bicara 50 ayat panjang-panjang itu sekitar 30-40 menit sebelum azan subuh. Dan hendaknya ia berhenti sebelum kumandang azan subuh sebagaimana riwayat Muslim dari Nabi SAW, wa kulu washrabu hatta yu'azzan muazzin Abdullah ibn Ummi Maktum. Sebagaimana Nabi yang mulia bersabda, makanlah kalian, sahurlah kalian, atau makan minum dalam sahurlah kalian sampai terdengar kumandang azan Abdullah bin Ummi Maktum, salah satu muazzinnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Riwayat Muslim. Jadi kalau jamaah nanti puasa batasannya memang azan, tapi imsak itu bagus. Imsak adalah dalam rangka mengingatkan kita supaya enggak kebablasan terus makan sampai kumandang azan.
Karena siapa yang terus saja makan minum sedangkan kumandang azan sudah diperdengarkan, punya potensi pahalanya rusak bahkan sampai pada tahapan batal kalau dia sengaja. Karena batasannya adalah sampai azan subuh. Maka saya sarankan 10 menit. Kalau pas dengar suara imsak, udah tuh mulai berhenti. Nanti kita siap-siap untuk menyelesaikan makanan kita. Siap-siap untuk sholat juga. Jadi itu amal. Kata Nabi yang mulia, makan sahur bagusnya diakhirkan. Tapi kalau mau di pertengahan kayak jam 1, jam 2 juga gak masalah. Tapi kalau mau diakhirkan itu lebih baik kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berjalan menuju masjid. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam baginda Nabi, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berangkat ke masjid, kaki kanannya meninggikan derajat, kaki kirinya menghapus dosa. Bahkan dalam riwayat yang lain, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang gelap-gelap, barang siapa yang dalam keadaan petang, gelap gulita, yang melangkahkan kakinya menuju masjid, memperjalankan kendaraannya termasuk motor ya, mobil ya, apapun itu menuju masjid, kata baginda, maka gelapnya ini akan jadi penerang pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ya kalau kita orang Wonosobo aja insya Allah dapat apa yang Nabi janjikan. Apalagi yang jauh dari Kretek, Mas, Mbak, Ibu dari Cipanas, Cianjur. Allahu Akbar. Semoga gelapnya malam yang ibunda arungi dan lewati besok di hari kiamat berubah menjadi cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Insya Allah jemaah. Belum lagi Nabi bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allam al-khair aw yu'allimu kana lahu ka ajri haji taman hajjatuh. Man ghada ilal masjid, tidaklah ada seseorang yang pergi ke masjid, la yurid, dia nggak mau perjalanannya illa, kecuali dua tujuan. Ya ta'allamul khair, tujuan yang pertama dia mau belajar, au yu'allimu, atau dia mau mengajarkan kebaikan. Kana lahu, maka baginya kahaji, seperti pahala haji, taman hajjatuh, sempurna hajinya. Itu baru berjalan menuju masjid dan menginginkan belajar. Kebayang nggak hadirin, kalau zaman Nabi saja ada sahabat rumahnya jauh, ya nggak terlalu jauh, tapi maksudnya jauh dalam hal ini masih sama-sama di kota Madinah. Ya Rasulullah, boleh nggak saya pindah rumah yang dekat ke masjid? Kalau kamu sudah punya rumah di sana, nggak apa-apa, kamu jalan aja dari sana. Tapi agak lumayan sih ya Rasulullah. Nggak apa-apa kan, kaki kanannya meninggikan derajat, kaki kirinya menggugurkan dosa. Nabi aja mengutarakan demikian. Ada sahabat jauh, mau pindah rumahnya dekat masjid, sahabat diizinkan sama Nabi untuk, udah nggak apa-apa kamu di situ. Kaki kananmu itu setiap kali kamu melangkah meninggikan derajatmu di mata Allah. Kaki kiri menggugurkan dosa di mata Allah. Itu yang satu kota loh jemaah. Satu kota, sama-sama di kota Madinah Al-Munawwarah. Gimana kalau yang dari luar kota? Gimana kalau yang dari bahkan jauhnya bukan lagi 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, tapi ratusan kilo. Allahu Akbar. Makanya amalan yang keempat, diulangi jemaah. Amalan yang pertama apa tadi? Istighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Terus makan sahur. Terus jalan kaki menuju masjid. Jalan kaki menuju masjid itu keutamaannya kaki kanan apa hadirin? Meninggikan derajat. Kaki kiri menghapus dosa-dosa. Itu keutamaan daripada orang-orang yang dia melangkahkan kakinya menuju masjid. Lalu ada doa menuju masjid. Di antaranya diriwayatkan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi wabil asharihum ditambahin nih jemaah, Az-Zariyat ayat 18. Yang tadi istighfar di waktu sahur, yang nomor 1 itu dalilnya Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 18. Wabil asharihum, di waktu sahurnya penghuni surga itu karakternya adalah mereka semua yastaghfirun, perbanyak istighfar. Quran surah Az-Zariyat ayat yang keberapa hadirin? 18. Doa menuju masjid. Bahwasanya ada dalam riwayat
Sebagian doa menuju masjid itu kalimatnya Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura. Doa pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura, waj'al fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al khalfi nura, wa amami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma wa'adzim li nura. Sebagaimana baginda Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nanti saya share di grup Masjid Fatimah Garung ya Mas, tentang doanya ini. Saya share. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hatiku dipenuhi dengan cahaya. Waj'al fi lisani nura. Ya Allah, jadikan lisanku dipenuhi juga dengan cahaya kebaikan. Waj'al fi sam'i nura. Sam'i apa artinya? Jadikan pendengaran kami penuh dengan cahaya. Waj'al fi basari nura. Ya Allah, jadikan penglihatanku dipenuhi dengan cahaya. Yang kelima, waj'al khalfi nura. Ya Allah, jadikan khalfi itu artinya wara'a belakang. Ya Allah, jadikan belakangku juga penuh dengan cahaya. Wa amami nura. Amami atau imam itu depan. Jadikan yang di depanku juga adalah cahaya. Waj'al min fauqi nura. Ya Allah, jadikan apa yang di hadapanku adalah penuh dengan cahaya. Wa min tahti, tahat artinya bawah, tahta bawah. Tahta akdami di bawah telapak kakinya ibu. Tahat itu artinya bawah. Wa min tahti nura, di bawahku juga cahaya. Nur itu artinya apa? Cahaya. Allahumma wa'azim li nura. Ya Allah, berikan aku keagungan yang dipenuhi dengan cahaya. A'zim li. Ya Allah, muliakan aku. Terus a'zim itu berikan aku keagungan, berikan aku kebesaran. Kebesaran dalam banyak hal. Jadi ada doa kalau mau ke masjid itu, Allahumma ja'al fi qalbi nura, Allahumma ja'al fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al khalfi nura, wa amami nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa a'zim li nura. Riwayat Abu Daud. Kalau kita berangkat ke masjid, bacanya cukup Bismillah atau Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Makanya ada kalimat kata para ulama, kalau kita mau memperjalankan diri kita untuk meneladani jengkal demi jengkal sunnahnya baginda Nabi SAW, niscaya waktu kita nggak akan cukup. Mau berangkat masjid ada doanya, naik kendaraan ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk ada doanya, keluar ada doanya, berkaca, bercermin maksudnya ada doanya, pakai saub, pakai libas, pakai baju ada doanya nggak? Ada doanya. Allahu Akbar. Nanti saat jamaah kalau dari bawah kertek itu pasti kan nanti lewatin alun-alun terus naik kan. Naik ada doanya nggak? Turun ada doanya nggak? Idza alau sanaya kabbaru wa idza habbatu sabbahu. Adalah baginda SAW, idza alau sanaya, kalau naik kabbaru, Allahu Akbar. Wa idza habatu sabbahu, kalau turun bertasbih. Atau kebalik ya jemaah? Hah? Betul. Idza alau sanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu. Au kama qala. Nabi itu alau sanaya, kalau naik trek perjalanan Nabi naik kabbaru, bertakbir. Jadi kalau dari treknya misalkan alun-alun ke Garung, bacanya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dari Garung ke alun-alun karena treknya turun, maka bacanya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau mendatar apa saja boleh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan hadirin, kalau lampu merah jangan bengong ya jemaah. Lampu merah jangan bengong. Biasanya kan kita lampu merah tuh bengong aja, ngeliatin spion, ngeliatin belakang, fokus sama ini orang ya pakai apa tuh, misalkan apa gitu. Ada manusia silver lah atau apa gitu.
Sebelum fokus ke sana, mending itu 60 detik atau beberapa detik yang Anda saksikan pakai untuk zikir kepada Allah. Pakai untuk zikir. 60 detik kalau istighfar itu 1 detik bisa dapat 2 kali, astagfirullah, astagfirullah. Maka 60 detik itu kali 2, berarti kita punya potensi semenit bisa 100-an kali istighfar. Sedangkan kata Nabi beristighfar minimal berapa kali? 70 riwayat Bukhari, 100 riwayat Muslim. Kalau Nabi saja 100 kali istighfar, bagaimana dengan kita jamaah? Maka benarlah di waktu sahur perbanyak istighfar karena itu waktu yang paling istimewa. Jadi ini doa pergi ke masjid, nanti di-share insyaAllah. Terus setelah itu ke masjid, tunaikan sholat subuh. Kata Nabi yang mulia SAW, barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia akan selalu berada dalam naungannya Allah. Sebelum sholat subuh ada sholat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, namanya sholat fajar, sholat sunnah fajar. Yaqulu Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, kata Nabi yang mulia, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnahnya aja lebih baik, apalagi sholat subuhnya. Itu tentang amalan yang ke-5. Sholat sunnah qabliyah subuh dan sholat sunnah yang ke-6, sholat subuhnya. Sholat sunnah qabliyah subuh dan sholat subuhnya. Kata Nabi yang mulia SAW, di waktu subuh itu ada malaikat. Yang mana malaikat ini mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaqulu Nabi SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak menjumpai di waktu subuh, yusbihul ibadu fihi, dia bertemu atau dia menjumpai kepada seorang hamba, illa kecuali malakani yanzilani, ada 2 malaikat yang mendoakan kepada pihak itu maksudnya kita. Ada 2 malaikat terus mendoakan kita tiap subuh. Wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Malaikat pertama mendoakan, ya Allah, kayakanlah orang yang bersedekah di waktu subuh. Mendoakan apa? Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah ya Allah, munfiqan, kepada yang berinfak, talafa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ganti. Khalaf itu kan artinya ganti kan? Ganti ya Allah. Khilaf artinya selisih. Maksudnya dalam khalafa di sini ganti dengan selisih yang ada di sisimu ya Allah. Dan kita tahu Allah kalau balas tidak pernah sama, pasti minimal berapa kali lipat? 10 itu hadis, 10 itu Al-Quran surah Al-An'am ayat 160. Di atasnya 10 ada berapa kali lipat? 700. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Setelah 700 berapa kali lipat? Tidak terhingga. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaqulu Nabi SAW, man hama bi hasanatin fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanat, 10. Atau sab'i mi'ati di'fin, 700 kali lipat. Atau at'afin katsira, tak terhingga. Allahu Akbar. Jemaah kebayang gak sih apa yang jemaah keluarkan di waktu subuh? Itu Allah ganti minimal 10 dan Allah gak pernah balas sama. Pernah Allah balas sama? Allah gak pernah balas sama. Bahkan dari apa yang kita minta aja Allah selalu beri yang lebih baik. Cuman kadang kita yang gak yakin. Kalau ada di antara kita tinggal di satu tempat, dia dipercayai dengan satu amanah. Taruhlah misalkan beliau menjadi ketua, misalkan. Gak dilibatin aja tuh bisa baper loh jemaah. Ada ketua, gak dilibatin dalam satu perkara, ambil keputusan, itu dia bisa marah, bisa baper. Kenapa kok saya gak dilibatin? Emang Anda udah gak nganggap saya lagi sebagai ketua? Kenapa Anda bla 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 bla? Ini gak dilibatin itu bisa baper, bisa marah. Itu manusia loh jemaah. Kok bisa-bisanya kita hambanya Allah tidak melibatkan Allah dalam tiap urusan-urusan kita? Kok bisa-bisanya? Tulis di kolom komentar ya sahabat. Kok bisa-bisanya kita hambanya Allah tidak melibatkan Allah dalam setiap urusan kita? Kok bisa-bisanya? Tanda tanya. Ditanya jemaah.
Kalau manusia aja nggak kita libatkan, padahal kita taruh beliau sebagai posisi ketua lah, direktur lah, kepala lah atau apa. Wow, ini beliau bisa marah jemaah. Ini kita dikasih nafas sama Allah, dikasih makan sama Allah. Yang ngasih minum siapa? Allah. Yang memberi nafas gratis? Allah. Mata bisa melihat? Allah. Semua kenikmatan lahir batin? Allah. Kenapa Allah jadi nggak dilibatin? Kenapa kita malah lupa sama Allah? Kenapa kita mengaku-ngaku ini harta kita yang nyari? Lah emang kita yang nyari bisa kalau Allah tidak mengizinkannya. Ya tapi saya kerja keras 24 jam, saya begini. Saya kan positioningnya, saya kan promosinya, saya kan di akun sosial medianya, saya kan bla bla. Saya. Tidak akan pernah bisa kalau Allah putuskan satu saja pembuluh darah yang ada di tubuh. Bisa kerja kalau putus satu pembuluh darah? Gak bisa. Bisa bekerja dengan optimal kalau satu syaraf putus? Bisa jemaah? Jangankan satu syaraf putus, Allah buat gigi Anda bolong, sakit, pasti Anda gak bisa kerja optimal. Itu baru sakit gigi, belum lagi sakit putus syaraf. Kayak apa jemaah? Ya Allah. Makanya bukan aku, kan saya nyari, kan saya enggak. Semua adalah atas seizin Allah. Makanya kalimat yang terus diingat, jangan dilupa, tulis di kolom komentar biar kita sama-sama saling baca. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, daya, wala quwwah, tidak ada kekuatan, illa kecuali billah, atas pertolongan Allah. Mari dalam bahasan subuh itu ada malaikat jemaah. Yusbihul ibadu fihi. Malaikat ini di waktu subuhnya menjumpai seorang hamba. Wa yaqulu ahaduhuma, malaikat pertama berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, itu ada hambamu infak di waktu subuh, gantikan dengan yang lebih baik. Sebagian para ulama muhadisin mengatakan siapa yang sedekah subuh didoakan malaikat supaya kaya atau cukup. Cukup atau bahkan lebih dari kaya. Allahu Akbar. Makanya istimewa jemaah. Sedekah subuh tuh istimewa. Aduh tapi saya mah jauh Ustadz. Musola kompleks saya juga saldonya mah udah penuh. Transfer aja. Di rekening di mana jamaah nyaman, transfer aja. Kalau jamaah ada di musola, ada di masjid, taruh di situ. Bilang takmirnya program-program sebaik mungkin, sebisa mungkin berjalan dengan baik supaya tidak menjadi penumpuk-penumpuk harta yang Allah bilang celaka dalam Al-Quran surah Al-Humazah ayat yang kedua. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Celaka pengumpat dan pencela. Yang kedua, celaka jama'a mal, orang yang cuma menumpuk-numpuk harta, wa'addadah, lalu berbangga-bangga dengan menghitungnya. Saldo kami 25 juta. Oh, saldo kami 250. Oh, saldo kami 800. Cuma ditumpuk dan dihitung-hitung doang tuh punya potensi celaka. Jamaah, harta kalau didiamkan, tidak bergerak demi yang maslahat, punya potensi itu harta sebagaimana Al-Humazah ayat 2, punya potensi itu harta membawa petaka. Makanya sahabat kalau mungkin dipasrahi sebagai takmir masjid, pengelola masjid, kalau bisa saldo itu digerakkan, jangan ditumpuk tanpa ada kemaslahatan yang ditujukan. Kalau Anda menumpuk tujuannya, oh ini mau ngedak, oh ini mau ini, silahkan. Tapi kalau misalkan tidak, jangan ditumpuk aja, tapi digerakkan saldo masjidnya. Jamaah tahu air? Air tahu ya? Air yang biasanya punya potensi tidak dihuni oleh jentik-jentik nyamuk, air yang mengalir atau yang tergenang? Air mengalir punya potensi tidak dihuni oleh jentikan nyamuk. Orang kita nyebutnya kalau di Depok itu encuk. Encuk itu jentik nyamuk. Kalau sini namanya apa?
Uget. Uget-ugetnya bilang bukan uget-uget tapi uget. Dulu kami di Depok kalau punya cupang nyari di comberan gitu. Saya nyari di apa sih namanya got gitu ya. Sama teman-teman nyari encuk. Itu jentik nyamuk buat makan ikan cupang biasanya. Itu bakalan muncul karena airnya tergenang. Penyakit. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i pernah berkata, kata Imam Syafi'i, alirkan ilmumu, ilmu yang mengalir menjadikan barakah dalam setiap alirannya. Ilmu yang menggenang punya potensi jadi perusak pemiliknya. Itu kata Imam Syafi'i begitu kan. Alirkan. Sebagaimana ilmu dialirkan, ya juga sebagaimana harta ya digerakkan. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar berkenan mohon dengan sangat ya. Ilmu dialirkan dengan diajarkan. Harta dialirkan dengan kemaslahatan. Ilmu dialirkan dengan diajarkan. Harta dialirkan dengan penuh kemaslahatan. Ya harta, ya tapi saya udah dialirkan. Kemana? Itu untuk ternyata dialirkannya untuk program kemaksiatan. Jangan juga. Alirkan itu adalah di program-program kebaikan. Makanya jemaah, Masya Allah, kalau bisa waktu subuh nih, sekarang ini nih jemaah. Kalau bisa sekarang waktu subuh, batasnya sampai syuruk nanti. Kalau bisa sedekah bismillah, Allah hamba niat mau sedekah ya Allah, bismillah. Maaf ya Us, kalau 100 perak boleh. Bukan boleh lagi jemaah. Bahkan Anda sedekah cuma 50 perak. Kalau orang kita bilangnya seket gelo, 50 perak rupiah, silahkan keluarkan. Kita nggak mampu kan? Belum mungkin ya, mohon maaf. Belum mampu misalnya 5.000, belum mampu 10.000 per subuh. Nggak apa-apa, 100 perak. 100 perak, bismillah ya Allah. Kenapa sih kok harus sedekah? Kok tiap hari? Kok konsisten? Kata Nabi yang mulia, wa yaqulul akhar, karena ada malaikat satunya yang mendoakan kita, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, a'ti, berikanlah ya Allah. Mumsikan, mumsik, imsak. Apa arti imsak? Menahan. Mumsikan itu artinya apa? Ya Allah, tahanlah untuk si fulan talafa yang tidak mau sedekah. Allah. Jadi udah tahu ya jemaah, kenapa kok rezeki kita kok ditahan-tahan ya? Bukan ditahan-tahan, kalimatnya mungkin kenapa ya? Kok rezeki kita seolah mau datang tapi kok kayak ada yang menghalangi. Rezeki kita mau datang tapi kok ada yang kayak menghijapi. Kayak ada yang tertahan daripadanya. Padahal ini kayaknya mau datang nih. Udah tahu jawabannya? Kenapa jawabannya? Karena kata Nabi tidak sedekah di hari itu. Karena malaikat ada dua kan doain. Yang pertama doain, ya Allah beri ganti orang yang sedekah di waktu itu. Yang satunya lagi doain apa? Ya Allah tahanlah orang yang tidak mau sedekah. Sebagaimana dia menahan sedekahnya, maka malaikat mendoakan semoga kamu juga ditahan. Jadi kita udah tahu jemaah apa yang membuat hari ini. Kenapa kok ya seolah-olah ini rezeki kayak mau masuk tapi kok ada aja yang nahan, ada aja yang seolah-olah menghalangi. Jawabannya karena apa? Karena tidak sedekah. Makanya saya sangat menganjurkan buat diri saya, keluarga saya, dan jamaah tercinta di Masjid Fatimah Garung, dan hadirin yang kami hormati di TikTok, YouTube, Instagram. Kalau bisa subuh sedekah. Walaupun 50 gelo, 50 perak. Kalau jamaah masih dapetin koin 25 perak,
itu sedekahin deh jemaah. Gak usah nunggu 1.000, gak usah nunggu berapa? 5.000. Gak usah nunggu yang gede-gede dulu. Bismillah, mulai dulu dari yang 50 perak, 100 perak kalau masih ada. Mulai dulu, bismillah ya Allah, ini sedekah saya. Itu powerful hadirin. Apalagi kalau masuk bulan Ramadan, ya Allah. Kalau Ramadan mah powernya beda jemaah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu keutamaan sedekah subuh. Berikutnya. Jadi kalau bisa dawamkan dan kalau bisa dirutinkan hadirin. Kenapa rutin? Karena setiap hari malaikat temuin kita. Malaikat mendoakan kaya bagi yang bersedekah, mendoakan miskin, mumsikan, ya miskinin deh. Iya, gitu ceritanya. Bagi yang tidak bersedekah, jadi udah tahu jawabannya. Kenapa ya hidup kita kok begini-begini aja? Kenapa hidup kita kok tidak terlihat lompatan yang bus? Stuck begitu-begitu aja, dari tahun ke tahun hidup kita begitu-begitu aja. Kok nggak ada terlihat sesuatu yang wow gitu? Boleh jadi jawabannya tadi. Tidak ada meneladani sunnahnya baginda Nabi yang mulia SAW. Salah satunya adalah bersedekah di waktu subuh. Dan waktu subuh ini estetik jemaah. Kan ada karakter ya, karakter mukmin, karakter munafik. Mukmin punya karakter, subuh dia pasti bangun, itu karakter mukmin. Munafik punya karakter. Apa kata Nabi yang mulia? Athqalus shalah 'alal munafiqina shalatul fajr wal isya. Salat yang paling susah, sulit untuk orang-orang munafik itu ada 2 waktu salat. 1 salat subuh, 2 salat isya. Sulit bagi orang-orang munafik. Makanya udah masuk subuh tanda iman, ditambah lagi bersedekah, Allahu Akbar walillahil hamd. Masuklah kita, terus kemudian kajian kayak gini selepas sholat subuh, sedekah, terus yang berikutnya nomor berapa? Pak atau Mas? Nomor 6, 7, maka hendaknya kajian atau menuntut ilmu atau berzikir sampai waktu syuruk. Riwayat Imam Tirmidzi yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada, terus duduk dia, yazkurullaha azza wajal, berzikir dia kepada Allah, zikir kebagi 3, bisa zikir baca Quran, bisa zikir lisan, bisa zikir majlis zikir atau majlis ilmu. Kana la summa, kemudian hatta sampai tatlu asyams, terbitlah matahari, summa kemudian sesudah matahari itu terbit, shalla rak'atain, dia salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin, tamah maka dia panen pahala haji dan umrah sempurna. Ramadan salat syuruk, kajian dan salat syuruk. Bahkan kajian itu jemaah, Nabi pernah bersabda, kamu mau nggak kalau kamu pulang, kamu mendapati di rumah tuh ada unta betina hamil besar, untanya unta yang paling bagus. Sahabat waktu itu jawab apa jemaah? Bala ya Rasulullah, tentu saja kami mau ya Rasulullah. Gimana nggak mau, pulang-pulang kok dapat kendaraan yang super mewah, lagi bunting besar lagi. Apa yang Nabi katakan? Sungguh satu ayat yang kamu pelajari atau yang kamu baca dalam Al-Quran lebih baik dari 1 unta yang sedang hamil dan untanya unta terbaik. 2 ayat lebih baik daripada 2 unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta, dan seterusnya. Jadi kalau kita hari ini mentadaburi banyak ayat, banyak hadis, banyak ayat, banyak hadis, banyak ayat, banyak hadis, itu lebih baik daripada kita mendapati unta betina yang paling bagus, yang sedang hamil, yang tiba-tiba kita dapatkan yang jumlahnya lebih dari 10. Allah. Kalau 10 hadis 10 ayat, 20 berarti. Kalau 15 30 berarti. Istimewa, makanya jemaah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belajar, rutinkan. Kita nggak perlu berubah langsung seketika 100% blek gitu. Kalau itu terasa berat, sederhanakan dengan rubahlah diri kita 1% per hari. 1 hari berubah 1%, berubah 1%, berubah 1%,
Berubah 1%. Niscaya di sekian tahun nanti kita akan melihat diri kita sudah berubah dalam bilangan yang banyak. Dan bukankah Nabi mensupport kita untuk mengamalkan yang dawam walaupun sedikit? Betul. Riwayat Imam Al-Bukhari. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta sekali adalah yang rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Sedikit itu nggak apa-apa, yang penting rutin. Nggak apa-apa belum banyak, yang penting rutin. 1% kalau dirutinkan kali 100 hari udah 100% hadirin. Makanya Nabi itu paling sering mengapresiasi amaliyah sahabat yang rutin-rutin. Nabi juga mengapresiasi yang sekali besar, dan Nabi juga lebih memperhatikan kepada amaliyah rutinnya para sahabat. Subuh rutinkan. Belum bisa besar, mulailah rutin sedekah subuh. 50 perak, naik nanti 100 perak. 100 perak rutin selama misalkan setahun, naik jadi 500 perak. Naik lagi jadi 1000 perak, naik lagi jadi 5000, naik lagi jadi 10.000, naik lagi sampai nanti Allah karuniai, boleh jadi jamaah Anda akan bersedekah sehari dalam nilai yang Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Rutinkan. Barakallahu fikum. Terus biasanya itu start untuk membaca Al-Quran. Apalagi Ramadan ya jamaah. Ramadan nomor 8 start baca Quran. Ini baginda Nabi itu biasanya kalau pas habis subuh beliau kan zikir, terus beliau juga ada bisa baca Quran atau kadang kajian-kajian. Waktu syuruk juga beliau mengamalkannya. Waktu duha beliau beramal duha. Nah jangan lupa sholat duha. Terus sholat zuhur. Terus sholat asar. Nah lepas asar ada segudang pahala. Yang pertama pahala untuk membuka puasakan orang lain. Itu amalan utama. Jamaah kalau bisa buka puasakan orang, buka puasakan orang. Alhamdulillah Masjid Fatimah Garung, Masjid Muhammad Al-Fatih, Insya Allah setiap hari akan ada membuka puasakan orang yang masing-masing mungkin sekitar 20 sampai bahkan 50 orang per hari. Insya Allah kalau Masjid Muhammad Al-Fatih mungkin lebih, karena Masya Allah tabarakallah begitu kiranya. Terus kalau misalkan itikaf juga nanti ada sahurnya, bahkan itu punya potensi banget jemaah. Insya Allah kita ikut andil. Insya Allah kita sama-sama juga di musola kita masing-masing, di masjid kita masing-masing, ikutlah buka puasakan orang. Selain buka puasakan orang ada amalan apa lagi? Silaturahim atau silaturahmi atau sila ukhuwah. Ada orang datang ke masjid, ketemu dia sama saudaranya sama muslim, kemudian bersalaman. Kata Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yatasafahani", tidak ada dua muslim yang saling berjabat tangan. Assalamualaikum ya. Kecuali kata Nabi apa? Gugur dosa-dosa yang ada di antara kedua yang bersalaman. Allah. Gugur karena bersalaman. Itu power silaturahim. Hari ini telah tergantikan silaturahim dengan sosial media, digital, nggak apa-apa, pakai. Punya video call WhatsApp, pakai. Punya alat untuk komunikasi dalam sosial media lain selain WhatsApp, pakai. Niatkan untuk nyambung silaturahim. Kata Nabi yang mulia, "Man yurid ayyub satalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mau diberkahi rezekinya. Yubsata itu juga bisa selain berkah tuh, siapa yang mau diluaskan rezekinya, lapang rezekinya, lancar rezekinya, dapat jalan pintu rezeki lewat jalur yang satu ini, dan dia mau umurnya barokah, wa yunsa'alahu fi asari, usianya penuh berkah, usianya penuh kebermanfaatan untuk umat, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali
rahim. Silaturahim jamaah. Dan kalau ketemu sama orang tuh kalau bisa mah jangan diem aja jamaah. Nggih. Boleh, nggak apa-apa. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Kalau bisa jangan cuma nggih, monggo, tapi kalau bisa doakan. Nggih, monggo mah tetep. Nggih, monggo tetep, tapi ditambahin ya. Sehat, berkah, sukses, semoga rezeki lancar, semoga semuanya berkah, semoga dalam lindungan Allah, sehat lancar berkah ya mas, salam keluarga ya mas, berkah terus ya mas, makin jaya ya mas. Pokoknya sisipin doa, selain nggih monggo, kita sisipin doa, bagus banget. Nggih monggo tuh bagus banget jemaah. Tapi sambil sipin doa ada assalamualaikum, barakallahu fikum, sahalallahu umurakum, wafaqakumullah, hayakumullah, wa yuslih balakum. Itu kan banyak doa-doa begitu kan. Doain jamaah. Semoga segera haji ya mas. Walah sekongen di duitnya. Oh, jangan digituin. Anda didoain bukannya diaminin. Kadang-kadang suka kadang-kadang suka kadang-kadang jemaah. Didoain mah aminin aja. Ntar segera berangkat umroh, amin. Ntar segera punya rumah, amin. Segera punya mobil, amin. Segera punya sakinah mawaddah rahmah, amin. Segera berumah tangga yang jomblo, amin. Segera sukses yang kuliah, amin. Skripsinya segera selesai, amin. Tesisnya, pokoknya begitu aja, aminin aja. Kan kata Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan saudaranya di atas kepalanya ada malaikat yang mendoakan walaka bimisal 3 kali. Kau dapat sama seperti yang kau doakan, kau dapat sama seperti yang kau doakan, kau dapat sama seperti yang kau doakan. Jadi kalau saya doain Mas Bama semoga sukses dunia akhirat. Sebenarnya saya didoakan malaikat supaya sukses dunia akhirat. Maka ilmu mah diamalin jemaah, ilmu mah diamalin. Bukan cuma sekedar jadi wacana. Tapi diliatin tuh kayaknya wah gue ini orang lebay banget sih, sukses ya gitu, kayak mau apa aja sukses gitu. Lah nggak apa-apa, kita mah lagi doain diri kita sendiri. Bukankah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah doa? Nah dalam silaturahim ada doa di situ. Terus pas amalan berikutnya buka puasain orang udah, silaturahim udah, terus apa lagi? Ada tausiah, majelis ilmu, tausiah jelang berbuka puasa, tausiah jelang futur. Waduh, futur itu artinya malas beramal sholih. Maka ntar kalau buat backdrop tulisannya tausiah jelang iftar. Kalau tausiah jelang futur berarti tausiah jelang malas beramal sholih. Baik, kalimatnya tausiah jelang iftar. Begitu jamaah tentang hal tersebut. Lanjut. Terus sholat maghrib. Habis sholat maghrib, oh ya doa. Makasih Mas Jazakumullah. Kata Nabi yang mulia, salasa da'watun mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa kalau mereka berdoa tidak Allah tolak. Yang pertama da'watul walid liwaladih, doa orang tua sama anak. Yang kedua da'watul musafir, ibu dari Cipanas, Cianjur, ibu dari Kretek, bapak dari Kretek, mas dari Kretek. Mas punya doa, ibu semua punya doa yang tidak tertolak. Kenapa? Karena musafir. Kalau Kretek belum ya, kalau Kretek belum. Tapi maksudnya perjuangan perjalanan jauh itu iya. Lah disebut safar tuh kapan? Kata para ulama, Nabi SAW menjamak saat beliau berjalan 3 hari. Unta dalam satu kali perjalanan itu antara 28 kira-kira 27 km per hari sampai 30 km. Berarti kalau 27 itu reng-rengannya antara 81 kilo. Kalau 30 per 3 hari berarti sekitar 90 kilo. Maka para ulama kebagi beberapa pendapat. Disebut safar kalau memenuhi skala jarak 80, 81 atau 83. Ada yang berpendapat 85, ada yang berpendapat 86, yang paling tinggi 90. Pokoknya begitu udah melampaui jarak 80 atau 81 atau tadi yang mau paling tinggi batasnya 90, sudah masuk dalam kategori
safar, yang boleh menjamak sholat dan boleh untuk tidak berpuasa karena safar. Tapi kalau kretek garung, kenapa nggak puasa? Lagi safar, wes. Itu makanya nggak ada ya jamaah. Kretek garung dijamak, wes, nggak ada kayaknya begitu mah. Jadi safar juga ada ketentuannya. Juga disebut safar, ada kan pertama syaratnya itu jarak. Yang kedua itu syaratnya adat safar. Orang disebut safar kalau udah berbilang kemana nih? Ke Purbalingga, adatnya kita udah safar. Kalau Banjar mungkin belum safar karena tetangga kota. Misalkan. Begitu Purbalingga sama kan Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto. Nah, Wonosobo ini ke Banjar misalkan kota tetangga, Wonosobo ke Purbalingga, ini misalkan nih udah disebut secara adat istiadat orang Wonosobo, itu udah disebut safar. Maka secara adat disebut safar, sah safar. Begitu jemaah. Tentang doa musafir. Nah, yang ketiga, doa yang tidak tertolak adalah as-shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka nanti Mas Agus tolong timekeeperi kalau mungkin ada yang tausiah 5 menit atau bahkan mungkin 10 menit ya Mas Agus. 10 menit sebelum nanti kumandang azan maghrib disampaikan tausiahnya untuk segera ditutup, lantas segera kita berdoa, karena kata Nabi termasuk doa mustajab adalah doa orang yang berpuasa. Itu puasanya bukan puasa Ramadan doang ya jamaah, tapi semua puasa. Puasa sunnah, puasa Syawal, Senin Kamis, Daud, puasa apa lagi? Ayamul Bid, itu semuanya termasuk puasa yang doa yang diijabah kalau beliau mau berdoa. Maka perbanyak doa jemaah, doa diperbanyak. Jelang buka, itu istimewa. Terus, oh iya tambahan sedikit, jelang buka tuh kalau bisa lapar matanya itu sedikit ditahan. Kadang kita lapar mata beli semuanya, pulang-pulang toto meja kita penuh. Begitu ngelihat teh manis hangat, lontong, makan 1 lontong aja langsung kenyang. Makanya lapar matanya dikondisikan, dibeli apa yang sekiranya akan dimakan. Beli apa yang sekiranya akan dimakan. Terus udah buka, kata Nabi anjuran sunnahnya buka adalah disegerakan. Yaqulu Nabi SAW, umatku akan tetap berada di atas kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Bahkan muazin sebelum beliau kumandangkan azan, beliau disunnahkan, dianjurkan untuk buka dulu baru azan. Dianjurkan buka dulu, batalin dulu baru azan. Saking pentingnya menyegerakan berbuka. Terus sholat isya, tarawih. Keutamaan tarawih itu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Asalkan tarawihnya karena iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa-dosa. Terus sampai kembali lagi ke waktu tahajud. Terus sahur, istighfar di waktu sahur, akhirkan sahur, subuh, dah begitu-begitu aja. Itu gampangannya kurikulumnya Nabi SAW ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah membersamai. Terima kasih kerelaan keluangan waktu dan paket datanya serta wifi-nya. Semoga Allah ganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Doa yang sama untuk jamaah offline di Masjid Fatimah Garung tercinta. Bagi sahabat TikTok, YouTube, Instagram yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Terima kasih sudah membersamai banyak episode kebaikan. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan Mas Hadi. Sudah lama nih Mas Hadi nggak nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin 2 pertanyaan Pak Ustadz. Waktu sahur merupakan waktu yang mustajab dalam berdoa. Bila waktu sahur nih kebetulan nujub
atau habis mimpi basah, terlambat lagi bangunnya dan ingin berdoa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar doa bisa terkabul? Karena posisi masih nujub dan bila mandi dulu waktunya habis. Itu yang pertama dulu. Mau berdoa tapi dalam keadaan junub. Nujub apa junub jemaah? Junub. Nujub itu apa ya? Misalnya dalam keadaan junub, maka sebagian para ulama, ini sekali lagi jemaah, pendapat sebagian para ulama dianjurkan untuk disegerakan dalam sahurnya, setelah sahur sambil ia tentu saja makan dengan nikmatnya, lalu dia dianjurkan untuk menyegerakan mandinya. Lah kita mau doa terus gimana? Boleh berdoa, silakan saja berdoa. Tapi akan alangkah lebih baiknya lagi kalau kita berdoa memohon kepada Allah sedangkan kita dalam keadaan orang yang satu punya wudhu, dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan junub. Termasuk istighfar itu kan mohon ampun ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Walaupun dalam keadaan seperti itu pun juga setelah beribadah dalam urusan hal ini, urusan suami istri dan seterusnya, maka silakan saja, tapi selayaknya atau seadabnya, alangkah lebih baiknya mungkin disegerakan kalau waktu sahurnya sudah mepet, segerakan makan sahur, lalu kemudian mandi, lalu kemudian bergegas ke masjid sambil nanti menunggu azan maghrib sambil beristighfar. Barakallahu fikum. Begitu Mas Hadi, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Kalau mau mandi habis waktunya apa? Mau berdoa habis waktunya kalau dipakai mandi. Nggak apa-apa, doanya lepas sholat subuh nanti. Doanya berdoa selepas sholat subuh kan bisa. Doa bahkan di waktu-waktu yang selain itu kan bisa nanti. Seperti misalkan doa di waktu duha bisa, doa ketika turun hujan bisa, doa dalam safar bisa, atau doa dalam kesempatan-kesempatan yang lebih banyak. Atau bahkan doa itu kan tidak terikat, bahkan sekarang aja kita berdoa diperbolehkan. Jadi begitu terkait perihal doa. Barakallahu fikum. Soal akhir mawjud, Mas? Boleh Mas. Satu lagi. Kemudian yang satu lagi, bila kita sudah taraweh dan ingin melaksanakan sholat tahajud, yang menjadi pertanyaan, apakah sholat taraweh itu sudah termasuk sholat tahajud? Jazakallahu khairan katsira. Jazakumullah khairan jazaa. Apakah sholat tarawih itu sudah termasuk sholat tahajud? Jawabannya qiyamul lail di bulan Ramadan, sebutan familiarnya tarawih, sebenarnya itu adalah qiyamul lail, sholat malam di waktu Ramadan. Sholat tahajud, penamaan tahajud itu lebih kepada sholat malam yang varian tahajud ini identik dengan hujud. Hujud itu artinya merebahkan diri dulu. Hujud itu artinya merebahkan diri dulu. Ya bahasa gampangnya tidur dulu walaupun cuma sesaat terus bangun lagi. Itu lebih diistilahkan dengan tahajud. Tapi sholat malam yang bisa dilakukan dari lepas isya sampai sebelum kumandang azan subuh, penamaan secara globalnya disebut dengan qiyamul lail. Nah, tahajud itu spesifik qiyamul lail yang tertuju identiknya kepada hujud dulu, merebahkan diri dulu. Begitu. Jadi, boleh nggak kalau udah tarawih bareng imam, nanti tahajud lagi? Boleh. Apakah itu sholat tahajud? Disebut juga dengan sholat qiyamul lail. Tarawih itu disebut juga dengan qiyamul lail. Ada yang tarawihnya nanti ba'da isya langsung, ada yang tarawihnya nanti ketika di waktu jam 1, jam 2. Nah, apakah bisa dikatakan juga sebagai pengganti tahajud? Ya, kalau yang dimaksud tahajud di sini adalah sholat secara global qiyamul lail, jawabannya iya. Karena secara teknis kan sama, 11 rakaat, 2-2-2-2-3, 2-2-2-2-2, 1 atau 4-4-3. Yang mana yang boleh? Semuanya boleh. Riwayat Bukhari, satu dari Abu Hurairah, satu dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah bercerita sholatnya Nabi itu 2
2. Riwayat yang lain ya 4. Atau mungkin bukan kalimatnya, lebih tepatnya begitu ya. Ada perkataan dari para sahabat yang lain tentang beliau juga melaksanakan hal tersebut dan itu ditakrir sama Nabi. Ada takrir artinya sunnah, takrir adalah sunnah ketetapannya Nabi SAW. Barakallahu fikum. Ada lagi jemaah? Khalas, alhamdulillah. Baik jemaah, alhamdulillah nggak kerasa udah jam 6 lebih. Semoga rezeki jemaah semakin barakah, semakin berlimpah, keluarga jemaah sakinah mawaddah warahmah, anak cucu jemaah semakin saleh salihah, hidup kita semuanya istiqamah, wafatnya kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin jamaah, hari Ahad kami di Al-Huda Sudagaran subuhnya besok. Dan hari Senin subuh kami harus di Masjid Muhammad Al-Fatih. Nanti ba'da subuh di hari Senin kami langsung safar bertolak ke Jakarta, lalu Jakarta Jeddah. Insya Allah perjalanan kali ini 6 Maret sampai 15 Maret kira-kira itu perjalanannya ke Mekah dulu, lalu kemudian ke Madinah. Biasanya Madinah dulu baru Mekah, kalau ini perjalanannya Mekah dulu. Jadi 7, 8, 9, 10 Mekah, 11, 12, 13, 14 Madinah. Insya Allah mudah-mudahan jamaah kalau mungkin jadwal umrohnya bersamaan dengan jadwal umroh yang kami safar besok tanggal 6 sampai 15, ayo kita silaturahim ketemu di Mekah atau kita ketemu di Madinah insya Allah. Dan jamaah semua yang belum pernah semoga segera hajinya haji furoda tanpa antri sama sekali, dan semoga segera berangkat umrohnya umroh terbaik yang hotelnya dekat bintang 5, keluar langsung pelataran dan minta sama Allah, gak boleh tanggung-tanggung, minta yang terbaik. Jangan pernah minta sama Allah, ya Allah gak apa-apa deh, jauh gak apa-apa hotelnya ya Allah, yang penting mangkat. Jangan, itu kayak Anda ngece Allah, seolah-olah Allah gak mampu menghadirkan kebaikan di dalam keberangkatan Anda itu. Jangan, minta yang terbaik. Siapa yang ngajarin kita minta terbaik? Rasulullah, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Minta surga firdaus, jangan nanggung-nanggung. Tapi ingat, apapun yang diminta dari yang terbaik, pengorbanan, perjuangan juga harus perjuangan pengorbanan yang terbaik. Mau surga firdaus? Ya ayo, pengorbanannya juga sekelas dengan surga firdaus. Mau yang terbaik? Harus juga dengan siap perjuangan terbaik. Semangat, semoga Allah mengizinkan kita semua sebelum wafatnya minimal sekali aja menginjakkan kaki ke Baitullah biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi sahabat yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.